jadi Pak Aris yang ku kenal. Mau tanya apa? Induksi bareng waktu awal-awal di dom. Aku panggillah dirimu dengan Tommy, topi miring. Nah, apa ya? Oke, sip. First impression ketemu Mas Des itu awalnya kan doi muncul pas P5M ya, karyawan baru. Suaranya kecil. Pas pulang aku congek juga kan. Jadi ini siapa orang nih, dia ngomong tuh nggak kedengeran. Jadi aku menganggap dia si suara halus gitu. Ternyata pas sudah berjalan mengenal Mas Des, orangnya si paling gas, mau kemana pun gas. Terus juga hatinya lemah lembut seperti putri salju. Secara pekerjaan koordinasinya sangat baik ya, aku sangat terbantu terkait masalah HC dan GA juga nggak sih. Terus kalau pekerjaan sih aku senang sih karena dia membantu apa yang aku butuhkan. Lalu terkait pertemanan, dia juga selalu ACC kalau aku minta tolong mau kemana. Tapi tetap orangnya nyebelin. Karena apa? Karena dia selalu main HP. Pas makan main HP, pas nongkrong main HP, semuanya dia main HP. Kayak nggak punya temen gitu sih. Terus ya, Mas Des sudah menjadi teman yang cukup baik untukku selama di hidup. Kesan saya pertama kali ketemu sama Mas Desi Mas Aris ya. Mas Aris itu agak gugup sih, soalnya orangnya pendiam banget, gak ada suara, gak ada ekspresi. Ya kayak gitu, ini orang kayak apa ya, kirain galak gitu kan, orangnya tegang banget gitu, pendiam. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ternyata Mas Aris itu asik gitu, suka cerita-cerita curhat dan kita nyambung banget apalagi soal kerjaan. Dan kebetulan kita punya pencapaian yang sama tuh ya setelah ngobrol-ngobrol, dan orangnya nggak seperti saya bayangkan, ternyata orangnya asik banget. Mas Aris itu glowing banget ya Mas Aris ya. Saya jadi insecure ya kalau deket Mas Aris, yang jelas Mas Aris itu glowing banget ya. Awet muda juga ya, kayaknya nggak kelihatan ya kalau ternyata Mas Aris itu udah 35 ya, 35 ya Mas ya. Oke, first impressionnya ketemu Pak Aris lebih ke pendiam sih dari mukanya ya, kayak lebih ke pendiam gitu. Terus lebih ke cuek, lelet, lebih ke itu sih. Tapi terus lama-lama kenal, partneran bareng kurang lebih 7 bulan 8 bulan ya, kurang lebih segitu umur kerjasamanya. Itu kayak nyambung. Yang pertama nyambung ya, untuk mau kerjaan atau pribadi itu nyambung semuanya. Terus diajak ngobrolnya enak, diomel-omelinya enak. Ya, ya meskipun aku suka ngomel, ternyata orangnya sabar gitu. Sabar, baik, mau nolong, mau susahnya kayak gimana tuh mau nolong gitu. Terus apalagi ya, care, peduli sama temannya, itu peduli meskipun dia tuh cuek, meskipun dia tuh anaknya yang bodoh amatan, tapi ternyata dia tuh kalau sama temen juga ada care-nya. Oke. Eh kalau untuk saya sih dari pertama ketemu sama Pak Aris itu saya pikir orangnya apa ya, nggak respect sama orang, ya kan? Tapi makin lama ternyata orangnya asik loh, ya kan? Seperti itu. Terus orang yang baik, ya mudah-mudahan bisa dipertahankan lah. Oke, untuk kesan-kesannya sama Mas Aris ya.
Awal-awalnya kita mungkin satu angkatan nih sama Mas Aris, dulu sama-sama induksi bareng waktu awal-awal di DOM. Kalau kesan saya awalnya sih Mas Aris tuh agak cool orangnya. Cuma kalau apa, enak aja sih kalau untuk diajak-ajak ngobrol, berbicara, bincang-bincang. Is oke, orangnya bagus. Dan ya baik juga untuk Mas Aris. Ya, ini untuk kesan dan pesan untuk Mas Aris ya. Eh, Mas Aris itu orangnya baik, ya lucu juga, enak diajak ngobrol, diajak sharing. Kesan pertama, datang ke site dirimu belum ada. Padahal dirimu yang nyuruh aku datang nanti malam udah disiapin mes. Ternyata ditelepon, ini nomor kantor, bukan nomornya dia. Nggak ada. Pas sudah ngelihat kayak gini, lucu-lucu gimana gitu ya. Ya. Aku panggillah dirimu dengan Tommy, topi miring. Apa ya? Eh, apa ya? Oke, sip. Mas Oris orangnya ya baik, terus care, kadang-kadang sih care-nya. Cuman kadang-kadang nyeselin juga, kita mintanya butuh cepet, lambat. Itu Mas Aris ya. Mungkin kedepannya perbaiki juga buat Mas Aris, PR buat Mas Aris supaya lebih care lagi. Dan juga Mas Aris orangnya ya peduli dengan diri sendiri ya, apalagi tentang penampilan. Lebih care lagi sama ya orang lain juga, bukan dirinya sendiri, orang lain juga di-care-nya Mas ya. Meskipun hanya rekan kerja. Mungkin itu aja sih Mas Aris. Makasih. Pertama kali ketemu Mas Aris, yang jelas sampai sekarang pun masih pendiam sih Mas Aris ya kan. Cuman orangnya asik gitu, asik, enak kalau diajak berteman gitu. Cuman dikurang-kurangi main handphonenya Mas Aris kalau saat makan. Oke. Oke, kesan saya terhadap Mas Aris ya selama hampir 2 tahun kenal. Mas Aris ini orangnya baik, dia cekatan, dia disiplin dan juga rajin. Eh, jadi kita nggak suka kalau untuk minta tolong ke Mas Aris, dia orangnya enak, baik. Salah satu ciri khas yang akan saya ingat kepada Mas Aris itu dia selalu pakai topi kemana-mana. Dan juga dia kalau pakai topi kadang suka miring, tapi terlepas dari itu dia orangnya baik, humble, pokoknya cocok jadi teman, baik itu teman di luar kerjaan ataupun di tempat kerja, pokoknya best lah Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya kenal Mas Aris, ada ya cowok yang suaranya kayak cewek. Baru ini saya lihat. Selama di tambang 20 tahun. Kemudian ada juga orang HR yang topinya miring. Itu yang selalu saya komplain sama dia. Tapi dari sisi baiknya dia tidak pernah ngomong keras, kasar, dan saya pengalaman menarik, dia coba membaiki motornya sendiri. Padahal membaiki topinya aja dia tidak bisa baikin motor. Itu yang saya salut sama dia. Tapi kolaborasi saya berdua dia jadi bagus. Ingat pesan saya satu Mas Aris, kita bisa berubah dari diri kita sendiri. Jadi Mas Aris harus bisa berubah ke tempat yang lebih baik. Ingat, dimanapun intan itu ditaruh, dia akan tetap intan. Dimanapun emas itu ditaruh, dia akan tetap berkilau. Walaupun dia sekalipun dia ditaruh di tempat yang gelap. Begitu Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan pertama ketemu Mas Des. Oh iya, namanya Desi Arisa Putra, tapi saya udah kebiasaan manggilnya Desi, Mas Desi. Kesan pertama ketemu Mas Desi, pendiam. Kirain nggak bisa ngomong soalnya kecil banget. Tapi makin kesini, makin kenal, ternyata tetap sama. Suaranya tetap kecil. Tapi
ada perubahan, sudah mulai lincah ngomongnya walaupun suaranya tetap kecil. Terus apalagi ya? Orangnya baik. Terus temen yang ngajarin saya bawa mobil dan percaya kalau saya pasti bisa. Itu sih kayaknya kesan-kesan saya terhadap Desi Arisaputra, si topi miring. Aku mau ngomongin Mas Aris ya. Penilaianku terhadap Mas Aris itu kalau misalnya kayaknya kalau kita tadinya mau marah tuh kayaknya nggak jadi marah deh kalau ada Mas Aris. Bawahnya malah jadi sabar dan kalem. Nggak jadi marah. Walaupun seberapa apapun dari segi pekerjaan atau dari apapun, kayaknya kita nggak bakal bisa marah deh sama Mas Aris. Terbaik sih dia. Mungkin yang perlu aku contoh ya kesabaran dia. Itu sih, dan orangnya sih enak banget sih diajak ngobrol. Aku suka orang-orang kayak gini sih, adem ayem bawaannya. Itu aja deh. Pesan buat Mas Des, yang paling utama sih pesan aku harap semoga komunikasi kita bakal selalu terjalin kapanpun itu, apalagi nanti pas aku resign ini ya, mudah-mudahan kita masih bisa terus berteman. Terus pesannya mungkin ditingkatkan lagi volume suaranya, kasihan soalnya yang congek-congek nggak dengar suaramu. Sama apalagi ya, pesanku tetap semangat aja, walaupun di sini beban dan tanggung jawabmu memang double dan banyak banget. Mudah-mudahan kamu terus bisa enjoy ngelaluinnya, tetap terus dibayar untuk malas. Tetap dibayar untuk malas ya, enggak sih, pekerjaanmu banyak. Sama semoga koordinasinya terus terjalin dengan baik dan semakin baik lagi untuk ke departemen-departemen lain juga. Intinya aku bakal doakan terus yang terbaik buat Mas Des. Terima kasih juga udah menjadi rekan kerja yang sangat baik sampai resign-nya aku. Intinya mudah-mudahan kita bisa terus komunikasi dengan baik sampai nanti. Kalau untuk pesannya Mas Aris, tetap semangat ya kerja di DUM, walaupun beban kerjanya mungkin bertambah ya karena beberapa mentor udah nggak ada ya, tapi saya yakin Mas Aris pasti bisa ya. Anggap aja ini tantangan baru untuk karir yang lebih baik ya Mas Aris ya. Itu aja sih Mas Aris. Terus pesannya buat Pak Aris ke depannya yang pasti harus lebih baik ya, lebih baik dalam hal yang pertama kayak kerjaan harus lebih cekatan, lebih cepat. Jangan semua tuh nanti dulu gitu tuh, jangan dibiasain. Jangan membiasakan hal yang buruk tuh. Terus untuk yang baik-baik tetap dipertahankan. Tetap teliti yang pertama tuh pasti. Karena Pak Aris orangnya teliti banget, teliti terus menyelesaikan apa yang harus diselesaikan tepat waktu, itu harus dipertahanin. Terus pesan selanjutnya tetap jadi Pak Aris yang apa adanya, tetap baik, tetap care, tetap kontek-kontekan meskipun udah nggak satu kerjaan lagi. Apalagi ya, tetap baiklah intinya, tetap jadi Pak Aris yang ku kenal. Terus untuk pesannya ya semoga bisa jadi lebih baik lagi, tetap menjadi seorang yang memberikan support yang baik kepada keluarga, baik itu teman, rekan kerja, ya, satu timnya seperti itu. Oke, good luck untuk Pak Arisku yang paling ganteng. Kopi. Mungkin kedepannya lebih bersosialisasi itu harus sama teman-teman. Mungkin lebih banyak-banyak berbincang-bincang sama teman yang lain lah untuk Mas Arisnya supaya nggak terlihat kaku. Kalau menurut saya sih masih agak kaku ya kalau sesama kita.
Kalau pesannya untuk Mas Aris ya, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi lah untuk diajak sharing itu. Harus komunikasi juga ya Mas Aris ya. Oke, mungkin itu aja ya Mas Aris. Sudah langsung. Aris, sukses selalu bekerja. Ya, Mas Aris, untuk pesan-pesannya untuk Mas Aris, semoga sukses selalu diberikan kesehatan, menjadi seorang leader yang baik untuk kedepannya. Sukses selalu ya buat Mas Aris. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, pesan buat Mas Aris tetap semangat, mudahan semakin sukses. Berharapnya nanti siapa tahu bisa ketemu lagi di project yang lain kayak gitu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga silaturahmi Mas Des kayak gitu. Walaupun kita kadang sering cekcok di pekerjaan, cuman sebenarnya ya, suaranya. Oke. Pesan-pesan buat Mas Desi yang tersayang, semoga sukses di tempat yang baru, jadi bapak rumah tangga yang baik, terus semoga suaranya bisa agak lebih kenceng ya volumenya. Terus satu lagi, bisa kali ya topinya diganti, jangan topi merah miring terus gitu, ganti warna hijau. Terus yang paling penting, jangan lupa kalau pernah punya teman kayak saya yang paling cantik dan cerewet di perusahaan ini. Oke, terima kasih. Oke, Mas Aris, perpisahan bukan berarti kita tidak bertemu. Ya, kita lepas dari sini, kita tidak putus dengan silaturahmi. Silaturahmi bisa diatur dengan handphone, dengan komunikasi. Lingkup uang tambang itu kecil, orangnya itu aja pemainnya. Saya 20 tahun tidak pernah ketemu lagi sama orang. Pesan saya cuma satu, Mas Aris. Ketika kita mau berubah, kita sendiri yang harus bisa merubah diri kita. Tidak ada orang lain. Dari kejadian ini atau apapun yang Bapak terima ini pasti akan bisa merubah Bapak. Itu bukan hanya Bapak, saya juga dulu seperti itu juga. Saya mengalami itu dan saya berubah drastis ketika saya berpikir bahwa pesan Allah Ta'ala itu tidak ada kaum yang bisa, tidak ada nasib kaum itu berubah selain dirinya sendiri. Jadi Mas Aris harus berubah. Seperti pesan saya tadi, setiap emas ditaruh di tempat gelap akan berkilau, setiap intan dan berlian walaupun ditaruh di dalam jerami dia akan tetap memancarkan kilaunya. Itu prinsip yang harus ada. Dan setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan itu harfiah, pemberian dari Allah. Jadi tidak perlu kita sesali, tapi harus kita perbaiki. Saya yakin Mas Haris sukses di kemudian hari dan silakan telepon kita, lihatkan Mas Haris pakai topi yang sudah di depan, topi haji maksudnya. Jadi tidak bisa dimiring-miringkan lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Pesan aku buat Mas Aris untuk selanjutnya dan kedepannya ya pastinya sukses lah ya dimanapun berada, dan kalau bisa ada di area Safety Deco ya, kita ketemuan lagi, kita jumpa lagi. Terus kalau ada loker tolong info aku juga ya. Udah belum? Udah. Jadi gini Mas, ya kalau kalau di tempat yang baru ada peluang, tolonglah info-info ya kan. Ya, itu aja kali. 1 detik gitu kan. Ya aku nggak foto sih.